Kalau nanti di pengadilan, Pak Hakim yang meminta saya untuk menghadirkan dukun yang telah memfitnah keluarga di Tulungagung, yang saya datangi itu, kalau dikatakan itu settingan, saya siap untuk mendatangkan Pak RT, Pak RW-nya maupun dukunnya. Kok ada yang mengatakan dukun itu kalau nggak nipu dan cabul? Gregetnya saya. Kok bisa gebrak uyah gitu loh, semua katanya. Dukun itu kalau nggak nipu dan cabul itu maksudnya kayak gimana gitu loh. Saya sebelumnya sudah menyampaikan kepada Bang Marcel ini. Saya sempat telepon sama beliau. Saya sempat minta nomornya nggak dikasih. Saya telepon lewat admin, tidak dibalas. Dan saya chat juga tidak dibalas. Akhirnya saya menelpon Bang Joko Arek. Saya telepon beliau. Saya katakan, Bang jenengan kenal nggak sama si pesulap merah? Nah Gus, boleh nggak saya ngobrol sama beliau? Karena saya nggak mau. Pada akhirnya nanti saya memenjarakan beliau, saya nggak mau. Saya tahu kok, niat yang dilakukan Bang Marcel itu baik. Saya tahu, niat beliau itu baik. Cuman, karena beliau itu masih muda, dan mungkin juga nggak pernah masuk pesantren mungkin. Sehingga, punya ilmunya tapi nggak punya adabnya. Sehingga apa yang beliau lakukan itu ya semaunya, songong menurut saya. Maka dari situ saya ingin meluruskan ke Bang Marcel. Bahwa jangan sampai pertikaian kita berdua ini dimanfaatkan oleh pihak yang ketiga. Saya sudah menyampaikan ke beliau, Bang Marcel, jangan sampai pertikaian kita berdua ini dimanfaatkan oleh orang pihak ketiga. Sekarang saya katakan, ada pihak-pihak ketiga yang pengen saya itu melaporkan panjenengan. Ada banyak orang yang datang ke saya meminta untuk melaporkan panjenengan. Dan saya buka di sini ya. Banyak orang yang membantu saya. Baik itu dari segi dana maupun dari segi apapun itu. Banyak yang membantu saya. Makanya saya telepon jenengan Bang Marcel. Sulap merah, saya katakan ke jenengan. Jangan sampai pertikaian kita berdua itu dimanfaatkan oleh orang pihak ketiga untuk memenjarakan panjenengan. Makanya saya pengen mengajak ketemuan panjenengan bertabayun. Saya salahnya di mana? Kalau sampai nuduh saya nipu, yang saya tipu itu siapa? Kejadiannya di mana? Tunjukkan ke saya. Kalau tidak ada, ya sudah sampean bilang itu hanya edukasi Gus. Saya tidak menuduh panjenengan. Saya hanya menyampaikan kalau seperti ini loh. Jangan-jangan panjenengan itu nanti nipu seperti orang lain. Kalau sama nggak nipu ya sudah. Selesai Bang Marcel. Selesai masalahnya. Makanya saya jauh-jauh dari Blitar ke Jakarta. Cuman pengen nemuin jenengan. Cuman pengen menerima undangan panjenengan untuk berangkat ke Jakarta. Makanya saya bikin video berangkat ke Jakarta. Sampai di Jakarta karena banyak orang yang tahu saya di Jakarta. Akhirnya pihak TV mengundang saya. Loh itu aja kamu nggak ada niat baiknya loh, malah mengatakan saya ke Jakarta karena diundang TV. Loh saya ini orang Islam. Ketika ada orang yang mengundang saya, ya maka saya datang. Jangankan diundang panjenengan Bang Marcel. Diundang sama Dokter Rizkat yang mengundang saya baik-baik. Sampai di tempatnya saya disiapin pisau. 3 pisau, bukan cuma 1 pisau. Beliau tiba-tiba menyuruh anak buahnya untuk mengambil pisau. Lalu disiapkan di meja. Dan setelah itu beliau mengatakan, kalau kamu benar-benar sakti Gus, iris tubuh kamu. Ini loh. Orang mengundang dengan cara yang baik-baik. Sampai di tempat saya tidak diperlakukan dengan cara yang baik. Saya pun loh tetap datang. Loh seperti ini loh. Saya diundang dimanapun orang yang suka maupun yang tidak suka dengan saya datang Bang Marcel. Saya datang. Tetapi saya datang dengan uluk salam. Assalamualaikum Dokter Rizkat. Panjenengan mengundang saya? Iya. Ya sudah saya datang. Sekarang bagaimana? Itu adabnya ketika panjenengan datang ke sebuah tempat. Ada adab sopan santunnya. Sampean boleh pintar, sampean boleh cerdas. Tetapi harus menggunakan adab. Kita orang Jawa. Apalagi kita orang Indonesia Bang Marcel. Di situ. Dan di tempatnya Dokter Rizkat, ketika mengundang saya baik-baik, sampai di sana saya disiapkan pisau. Kalau kamu benar-benar sakti Gus, iris tubuh kamu. Saya sebenarnya tidak mau, tapi karena beliau non muslim, lalu seolah-olah seperti menyepelekan saya, akhirnya saya iris nih tubuh saya. Saya iris-iris nih. Ada videonya. Nanti akan saya tunjukkan. Seperti itu. Jadi Bang Marcel, saya katakan ke panjenengan. Panjenengan, kalau memang mau melakukan sesuatu hal yang baik, lakukan dengan cara yang baik.
Jangan hanya sekedar untuk konten. Jangan hanya supaya viral. Lakukan dengan sebenar-benarnya. Allah Maha tahu tentang semua hal yang panjenengan lakukan. Jangan macam-macam. Ini saya sudah menyampaikan ke panjenengan loh. Saya sudah langsung berbicara langsung ya kepada panjenengan Bang Marcel. Saya sudah menyampaikan ke panjenengan. Bang Marcel, jangan sampai pertikaian kita berdua dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Karena saya tahu apa yang sampai lakukan itu baik. Memberikan edukasi ke masyarakat. Jangan sampai tertipu oleh dukun. Tetapi jangan sampai ketika melakukan sesuatu hal yang baik, lalu panjenengan lakukan dengan cara yang tidak baik. Kalau panjenengan mau amal ma'ruf nahi mungkar, jangan dilakukan dengan cara yang mungkar. Pengen wudhu pakai air kencing, salah kaprah. Jangan ada orang minum, lalu tiba-tiba kita ngamuk, mukulin orang itu masuk penjara kita. Ada porsi-porsinya. Ketika ada orang minum melakukan maksiatan, ya kita kasih tahu. Panjenengan jangan melakukan hal yang seperti itu. Itu tidak baik. Kalau sudah kita kasih tahu, ya urusannya dengan polisi atau kita lapor polisi. Bukan kita menghakimi orang itu. Salah. Ini pentingnya ngaji. Ngaji. Astagfirullahaladzim. Ngaji, Kang. Boleh aku. Sebenarnya saya nggak tega sekali demi Allah. Kalau saya ngomong demi Allah untuk meyakinkan apa yang saya katakan, itu sesuai yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah. Jangan dipelesetkan lagi. Orang mengucapkan demi Allah, dikatakan orang yang gampang mengucapkan demi Allah itu berbohong. Bagaimana ketika seseorang di pengadilan diberikan kesaksian seperti itu? Berbicara sesuai dengan tendensi hukumnya lah. Sejujurnya saya itu sangat-sangat tidak berniat untuk melaporkan Bang Marcel. Tidak sama sekali. Saya sama sekali tidak ingin Bang Marcel itu masuk penjara. Sebenarnya. Makanya apa toh yang saya lakukan ketika beliau mengatakan saya penipu, saya diam. Beliau membuat kerusuhan di Padepokan datang, saya diam. Ketika beliau di Polres ketemu saya, pengen saya ajak ketemuan, nggak mau, saya diam. Saya telepon, ayo Bang ketemuan. Kalau mau di luar Padepokan di Jawa Tengah juga nggak apa-apa. Bahkan saya sampai berangkat ke Jakarta, saya diam. Tapi kalau kemungkaran ini terus-terus dibiarkan dengan embel-embel, dengan kedok edukasi, dengan kedok mencerdaskan bangsa, tapi nyatanya malah menipu bangsa, ini gak bisa dibiarkan. Kamu menuduh orang melakukan penipuan, lah kamu nuduh nggak ada buktinya, itu apa nggak nipu? Kayak maling teriak maling dong kalau kayak gini caranya, ya nggak? Makanya saya sangat terpaksa. Sudah saya lihat di channel YouTube saya 1 minggu yang lalu. Saya undang beliau untuk datang ke Padepokan, ongkos pulang pergi saya ganti, atau kita ketemu di luar Padepokan. Boleh di Jawa Tengah atau boleh di Jawa Timur. Kan sudah saya umumkan setelah panjenengan pulang. Saya kasih waktu 3 hari. Mana ada itikat panjenengan untuk telepon saya, nemuin saya atau bagaimana? Ada nggak niatnya? Nggak ada. Maka jangan salahkan saya. Ketika saya sudah berusaha untuk berbuat baik kepada jenengan yang sudah menfitnah saya, sudah merugikan saya, tapi saya tetap beretikat baik loh. Maka jangan dibuat main-main Bang Marcel untuk masalah hukum. Jangan sampai katakan bahwa banyak orang yang melaporkan panjenengan tidak sampai kepada pengadilan. Ini masalahnya beda Bang Marcel. Panjenengan dulu tidak pernah menyebutkan nama orang, dan dulu saya sangat suka dengan panjenengan ketika mengatakan saya akan memberikan edukasi, tetapi saya tidak akan menyebutkan nama orang. Saya akungi jempol. Kalau ada yang salah tentu harus dilaporkan. Itu panjenengan pernah mengatakan seperti itu. Tetapi ini berbeda sayang. Kamu sudah menyebutkan nama saya. Kamu sudah membuat kerusuhan di tempat saya. Dan sudah terjadi perusakan di tempat saya. Di sini bukan hanya pencemaran nama baik, sayang, bukan. Di sini ada ujaran kebencian. Di sini ada berita hoax. Di sini ada mendistribusikan sesuatu yang bukan miliknya. Di sini ada akibatnya. Dan macam-macam. Negara kita negara hukum. Tidak ada di negara kita orang yang kebal hukum. Tidak ada sayang. Semuanya harus taat kepada hukum. Panjenengan kalau melakukan edukasi, edukasi. Apa panjenengan sampai apa nggak melihat video saya? Apa yang saya lakukan? Saya mendatangi orang yang katanya terkena pencabulan. Dukunnya saya datangi. Kalau nanti di pengadilan, Pak Hakim yang meminta saya untuk menghadirkan dukun yang telah memfitnah keluarga di Tulungagung, yang saya datangi itu, kalau dikatakan itu settingan, saya siap untuk mendatangkan Pak RT, Pak RW-nya maupun dukunnya.
Dan korbannya yang datang ke saya. Bukan cuma kamu tok, Bang, bukan cuma kamu tok yang melakukan edukasi, saya juga iya. Tapi saya nggak mau menjatuhkan nama orang, menyebutkan nama orang, menjelekkan nama orang. Nggak, saya nggak mau. Karena prinsip saya berkreativitas sesuai dengan kemampuan saya dan saya tidak mau menjatuhkan nama orang lain.